Saya Bumi Ada, saya bicara. Saya bicara. Saya bicara. Saya bicara. Selamat pagi, saya Bumi Ada. Saya bicara. Kembali menyapa Anda dalam program Saya Bumi Ada, saya bicara bersama saya Eva dan tamu sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Bapak Nur Rahman Yusuf. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Pak ya. Iya. Dan pagi hari ini kita akan berbincang seputar tugas dan juga Ombudsman ya yang ada di Provinsi Lampung. Mungkin masyarakat ini Pak belum tahu gitu ya, sebenarnya apa sih Pak Ombudsman dan juga fungsinya gitu ya Pak ya, dan juga tugas-tugas dari Ombudsman ini seperti apa gitu. Oke Pak, bisa dijelaskan Pak, apa itu Ombudsman? Jadi Ombudsman ini lembaga negara ya dibentuk, kalau awalnya sih masih Perpres di tahun 2000, waktu itu namanya masih Komisi Ombudsman Nasional. Kemudian kedudukannya diperkuat dengan keluarnya Undang-Undang 37 tahun 2008, kemudian menjadi nama Ombudsman Republik Indonesia. Jadi tugas utamanya menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan pelayanan publik. Itu yang dilakukan oleh penyelenggara negara, atau yang intinya asal lembaga itu atau institusi itu menggunakan APBN atau APBD, baik kesebagian atau keseluruhan, itu masuk dalam ranah pengawasannya Ombudsman. Ombudsman ya, tentang pelayanan publik Iya. ya Pak ya. Oke, untuk tugas Ombudsman ini bisa nggak sih Pak spesifik untuk pelayanan publik yang seperti apa ya? Jadi kalau kita bicara pelayanan publik itu kan tidak lepas dari Undang-Undang 25 tahun 2009. Jadi di situ termaktub dengan jelas yang pelayanan publik itu ada 3 kategori besar: pelayanan atas barang publik, jasa publik, dan administrasi publik. Nah, kalau kita bicara administrasi publik, ya mungkin yang lebih familiar terkait dengan KTP, KK, dan sebagainya, itu administrasi publik. Tapi itu kan memang yang ada di pemerintah daerah, ada di banyak administrasi publik yang dikeluarkan oleh institusi kementerian atau lembaga vertikal, misalnya di kepolisian itu ada penerbitan SIM, STNK, BPKB, belum kalau kita bicara pertanahan itu ada BPN. Nah, ini juga merupakan bagian dari administrasi publik kan gitu. Terus kalau jasa publik itu ada banyak jasa kan, jasa transportasi umum kan gitu, atau jasa kesehatan itu rumah sakit, puskes kan gitu. Belum juga kita bicara jasa pendidikan, itu berarti sekolah dan sebagainya, itu cakupan-cakupan yang ada dalam jasa publik biasanya seperti itu. Kalau barang publik ya barang lah, pengadaan barang, jalan dan sebagainya, itu hal-hal yang memang menjadi tugas pokok pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakatnya. Jadi itu masih menjadi bagian pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman. Oke, dari banyaknya yang diawasi oleh Ombudsman, mungkin kalau temuannya gitu Pak ya, paling banyak apa sih Pak yang dikeluhkan masyarakat terkait pelayanan publik gitu? Jadi biasanya setiap tahun itu ada pergantian lah jumlah laporan yang paling banyak di kami itu kan, karena kami juga selalu melakukan evaluasi. Jadi kalau tugas kita itu kan selain menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat, itu kita juga bisa melakukan inisiatif investigasi, misalnya kan begitu itu. Jadi melakukan, termasuk kemudian melakukan systemic review atau kajian singkat terkait dengan masalah-masalah kenapa ini laporan ini paling banyak masuk, supaya jangan sampai nanti di tahun-tahun berikutnya laporan itu kembali masuk dan banyak kan gitu. Jadi kita biasanya melakukan itu. Maka memang hampir setiap tahun itu proses yang paling banyak laporan masuk itu biasanya berubah-ubah. Katakanlah misalnya di 2017 itu terkait dengan TNKB, banyak plat kendaraan yang sudah bertahun-tahun misalnya nggak jadi. Kita sudah melakukan kajian singkat, kita koordinasi. Ternyata memang permasalahannya kan bagaimana mau selesai misalnya karena ternyata dulu ada permasalahan ketersediaan stok plat. Tapi masalahnya ketika itu pun ada, itu juga nggak menyelesaikan masalah karena kan PR-nya masih banyak gitu. Iya, benar-benar. Maka pada waktu itu misalnya kita sepakati dari katakanlah di lantas itu ada 4 Samsat itu kan ada 4 mesin cetak. Jadi yang 2 itu kemudian untuk menyelesaikan PR-PR yang lama, yang 2 mesin cetak itu untuk yang baru, sehingga untuk pengguna baru itu tidak ikut ngantri katakanlah seperti itu. Akhirnya karena ini nggak akan pernah selesai kan gitu kan. Jadi memang yang lama diselesaikan dengan 2 mesin cetak, yang 2 mesin cetak itu untuk pengguna baru, sehingga kemudian mulai normal kan, misalnya hal-hal seperti itu kita lakukan. Belum
lagi misalnya terkait dengan rata-rata ketika ada penerimaan CPNS misalnya itu juga menjadi paling banyak atau kemarin misalnya terakhir ini terkait dengan bansos di 2020 itu dengan adanya pandemi ini banyak laporan masyarakat yang kemudian kita pun melakukan kajian itu ternyata misalnya titiknya ada terkait dengan data DTKS yang tidak valid misalnya. Nah ini yang kita juga kemudian kita berikan masukan kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki data itu karena apapun itu kan yang ngasih bantuan pemerintah pusat. Sementara kan ketika memang itu tepat sasaran untuk warga Lampung misalnya ya pemerintah daerah sebenarnya terbantu gitu loh. Jadi nggak perlu terlalu banyak mengeluarkan biaya, mereka sudah terbantu dengan bantuan-bantuan dari pusat. Apalagi memang masalahnya kan PR-nya ketika data ini nggak pernah valid katakanlah kan ya mesti akan banyak pertama masyarakat komplain. Yang kedua juga berarti pemerintah daerah banyak turun tangan untuk kemudian menutup kekurangan bantuan yang seharusnya memang warga ini layak mendapatkan bantuan. Itu hal-hal yang kita lakukan di luar memang secara rutin kita juga menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat itu kan. Iya, dan itu kan untuk 2017 didominasi dengan pengaduan plat yang nggak jadi-jadi gitu ya Pak ya, plat kendaraan gitu. Nah kalau untuk di 2021 ini apa nih Pak dominan masyarakat? Kalau di 2021 ini masih banyak itu yang masuk kami ya, apa tuh namanya, itu terkait dengan BPN, sertifikat tanah sama pendidikan. Pendidikan ini juga cukup banyak ya, baik itu sumbangan, pungutan, begitu itu yang memang masih cukup dominan. Oke, yang mengadu langsung ke ombudsman ya. Nah, ini Pak untuk mekanisme nih Pak, mungkin masyarakat di luar sana mungkin belum tahu bagaimana sih Pak gitu jika mereka menemukan ataupun mengeluh gitu tentang pelayanan publik yang belum prima gitu. Sebenarnya mekanismenya seperti apa untuk pengaduan ini ke ombudsman perwakilan Lampung? Jadi kalau ombudsman ini kan sebenarnya posisinya adalah pengawas eksternal ya. Jadi memang di undang-undang itu setiap penyelenggara pelayanan publik itu dia harus punya pengawas internalnya atau termasuk pengelolaan pengaduannya. Jadi memang sebelum lapor di ombudsman kita berharap mereka melapor dulu atau komplain dulu di internal lembaga penyelenggara pelayanan itu. Kalau memang tidak ada tindak lanjut atau tindak lanjutnya dianggap tidak memenuhi ekspektasi itu bisa lapor ke ombudsman. Nah pertanyaannya kalau misalnya gimana caranya lapor, sebenarnya kan ada banyak mekanisme yang bisa digunakan. Jadi kita membuka line WA misalnya atau lewat media sosial kita tentunya gitu untuk kemudian memberikan kemudahan lah untuk masyarakat terutama yang ada di luar daerah kan gitu. Karena kadang-kadang maksudnya di luar kota. Bisa juga langsung konsultasi dulu melalui WA di 0811 980 3737. Itu juga bisa dilakukan konsultasi nanti mungkin mana-mana yang memang bisa lapor atau memang bisa dikonsultasikan dulu itu bisa dilakukan di situ. Oke. Nah terkait pelayanan publik yang belum prima ini Pak ya, contohnya mungkin ada masyarakat yang mengeluh tidak berani ke ombudsman, tapi mengeluhnya mungkin di media sosial, sering sekali Pak ya kita temukan seperti itu. Nah kalau seperti ini apakah pihak ombudsman jemput bola atau gimana Pak? Biasanya kita itu yang kemudian kita masuk kategorinya systemic review. Jadi kita kalau yang systemic review itu yang kemudian bisa menjadi perhatian kita. Kalau jadi gini, kan masyarakat mengeluh itu bisa karena memang dia sendiri atau berdampak sistemik, maksudnya berdampaknya luas. Katakanlah misalnya ngeluh anaknya ditarik biaya di sekolah secara tidak wajar misalnya begitu kan. Jadi kan yang penerima manfaatnya itu kan tidak hanya dia sebenarnya kalau itu kita tindak lanjuti. Ya mungkin kalau itu siswa baru ya seluruh siswa baru minimal di sekolah itu. Nah itu biasanya kita melakukan yang namanya inisiatif investigasi. Jadi kita melakukan penelusuran lebih jauh, melakukan investigasi terkait dengan permasalahan itu apakah benar atau tidak. Walaupun memang harapannya akan lebih mudah bagi kita untuk kita berharap masyarakat berani melaporkan itu. Karena memang tadi itu kalau yang sifatnya permasalahannya itu yang sifatnya berdampak sistemik, artinya berdampaknya luas, itu namanya bisa dirahasiakan. Jadi nggak perlu harus menyampaikan akan dipublish, namanya tidak akan dipublish. Bahwasanya harus menyampaikan identitas diri, iya, tapi itu hanya cukup sebagai bahan di ombudsman untuk menindaklanjuti. Tapi dalam prosesnya ombudsman akan men-skip itu untuk tidak menyampaikan kepada terlapor. Karena kan ada beberapa permasalahan, katakanlah misalnya menyangkut institusi tempat mereka bekerja, kan enggak ini
Ada beberapa case misalnya terkait dengan misalnya apa itu namanya, ada bidan di puskes yang cuman kontrak gitu kan, gitu kan, atau ini dia dipungut karena ada pemerintah daerah mau melakukan peresmian rumah sakit misalnya. Ternyata kan itu sesuatu yang nggak benar, nggak ada ketentuan terkait dengan pungutan yang harus dilakukan, terutama pada apa tuh namanya tenaga kontrak untuk kemudian harus melakukan setoran dan sebagainya. Nah itu biasanya ya kita tetap minta datanya, betulkah dia memang yang memang korban langsungnya atau seperti apa. Nah itu biasanya kita bisa rahasiakan. Jadi nggak perlu pemerintah daerah, kadang-kadang kan Pak Inspekturnya juga nanya, ini siapa sih Pak, atau dia kerjanya di puskes mana, dia nggak boleh sebut ya. Kita itu pun kita tutup untuk tidak melakukan. Ya enggak lah, karena begitu kita sebut puskesnya nanti mesti akan mengarah pada 2 atau 3 orang. Misalnya kan hal-hal seperti itu yang kita jaga. Jadi memang yang sifatnya dampaknya sistemik itu bisa dirahasiakan. Iya, jadi yang melapor juga bisa dirahasiakan untuk identitasnya ya. Nah, Pak, untuk banyak ini juga ada yang masuk gini, Pak. Banyak yang takut melapor kasus ataupun keluhan karena kendala dan juga sulitnya administrasi pandangan ombudsman seperti apa. Nah, mungkin ada tambahan nih, Pak. Berapa hari jika misalnya masyarakat yang melapor, mungkin tindak lanjutnya gitu, Pak? Jadi prosesnya. Gini, yang pertama memang kalau untuk melapor ke ombudsman kasusnya itu tidak lebih dari 2 tahun. Jadi jangan misalnya saya mau lapor ada pungutan di sekolah, misalnya kapan? Ya waktu saya SMP dulu gitu loh. Itu udah 5 tahun atau 10 tahun kan nggak bisa itu nggak bisa. Jadi harus paling lama 10 tahun kan gitu. Terus kemudian kalau apa itu namanya, kalau syaratnya sebenarnya tidak sulit sebenarnya, ya tinggal menyampaikan jati diri, karena kita tidak ingin menyampaikan apa itu namanya, kita tidak bisa menindaklanjuti namanya surat kaleng. Harus, tidak bisa ya? Iya, harus ada jati diri yang lengkap, walaupun tadi itu minta dirahasiakan dan sebagainya. Nah, sementara ya persyaratannya hanya itu aja, sekaligus juga menyampaikan kronologis. Itu pun seringkali dibantu teman-teman di ombudsman untuk menceritakan, karena kan kadang-kadang kan tidak bisa menarasikan kejadiannya seperti apa sih kan gitu, itu ininya seperti itu. Maka memang kita bantu, kejadiannya runtutannya seperti ini, karena kan nanti tindak lanjutnya itu kita tetap, ombudsman dalam menindaklanjuti laporan masyarakat ini kan posisinya imparsial, artinya dia tidak berpihak. Jadi kita ini sebenarnya tidak dalam posisi sebagai pengacaranya masyarakat, tapi mendudukan masyarakat selaku pengakses pelayanan yang ada di institusi tersebut itu sejajar. Ada kesetaraan lah. Biasanya kadang-kadang kan masyarakat ini karena masyarakat yang butuh, ya masyarakat dalam posisi yang lemah kan, begitu ininya kan nggak ada pilihan misalnya kan, itu hal-hal yang sebenarnya nggak boleh dilakukan, karena harus ada, ketika kita bicara standar pelayanan ya harus ada pelayanan yang jelas, standarnya seperti apa kan, begitu ininya kan, apakah persyaratannya, biayanya, waktunya. Jadi kalau di kami juga memang di internal sebagai bagian dari proses evaluasi internal itu ada yang namanya baku mutu. Kalau itu kategorinya katakanlah laporan ringan, ya paling tidak 80 hari sudah selesai kan, gitu kan. Ada yang 120 hari, ada 180. Jadi tapi memang biasanya berapa lama waktunya ya kita akan selalu usahakan secepat mungkin gitu. Tapi setiap tahapan penyelesaian laporan di kita itu kita sampaikan kepada pelapor. Tapi memang beberapa teman media kan kadang-kadang tertarik ini nanya, ini gimana Pak penyelesaiannya. Nah ini yang kita tidak bisa sampaikan, karena memang secara kode etik internal itu tidak boleh menyampaikan tahapan yang sedang dilakukan kepada pihak lain atau media, karena yang sampai nanti kemudian justru memperkeruh proses penyelesaian laporan. Kadang-kadang kan begitu ininya kan. Nah kita seperti itu sih, walaupun memang pertanyaannya kan gimana kalau kemudian itu menyangkut keselamatan jiwa misalnya kan, terkait dengan pelayanan di rumah sakit yang tidak beres, pada mungkin orang tuanya ini harus segera operasi dan sebagainya. Nah ini kalau di kami istilahnya ada namanya RCO, reaksi cepat ombudsman, itu untuk menangani permasalahan-permasalahan yang sifatnya gawat darurat. Atau kemudian menyangkut keselamatan jiwa, atau kemudian berbatas waktu, itu yang namanya RCO. Jadi memang kita mengesampingkan persyaratan-persyaratan tadi secara formil materinya, tapi kita memastikan apakah memang yang bersangkutan memang harus segera ada proses pelayanan lah. Katakanlah yang
Yang paling gampang itu tadi di rumah sakit misalnya dia harus segera mendapatkan pengobatan, tapi keluarga merasa ini kok nggak diapa-apain dari kemarin diselasar saja misalnya, Iya, kan benar, gitu. iya. Itu biasanya kami melakukan RCO, jadi kita langsung turun ke lokasi atau kalau nggak telepon pihak rumah sakit untuk memastikan apakah memang betul ada pasien atas nama A misalnya yang belum tertangani, atau kalau tidak tertangani permasalahannya seperti apa, kalau memang belum kenapa. Itu biasanya begitu. Kadang-kadang ada momen-momen yang saya juga harus hadir langsung di Iya, situ benar. untuk kemudian menghadirkan pihak rumah sakit, ini kenapa kan begitu ini ya kan. Nah itu hal-hal yang memang kita lakukan dalam proses percepatan. Tapi kalau yang sifatnya normal itu tetap ada proses tahapannya tadi itu, bahwa harus menyampaikan, harus persyaratan-persyaratan secara lengkap supaya kita tidak dalam menindaklanjuti laporan masyarakat itu ada kejelasan. Jangan sampai juga nanti penyelenggara ini bingung nanti kalau misalnya tidak ada kronologisnya kan. Iya, benar. Mana yang mau diperbaiki? Kalau ada beberapa unit layanan mana yang mau ditegur, mau di ini, karena nggak jelas siapa yang ini, kan kasihan kalau ada 5 kasir misalnya, 5-5-nya dimarahin padahal yang nggak bagus cuma 1 misalnya. Dia harus lengkap ya Pak, dari Iya, tahap-tahapan biasanya itu sendiri. gitu. Nah, mungkin sampai saat ini Pak, yang pengaduan di Ombudsman ini sendiri ada nggak sih Pak melalui surat kaleng? Karena kan memang jati dirinya harus ada nih gitu kan, yang melapor harus jelas gitu, walaupun nanti kedepannya dirahasiakan gitu identitasnya. Iya memang ada sih, ada banyak laporan yang kemudian itu tidak bisa ditindaklanjuti di kami kan, karena memang secara persyaratan tidak lengkap. Atau kemudian ada beberapa yang memang itu menjadi bukan kewenangannya Ombudsman, misalnya swasta murni, itu kita juga nggak bisa kan gitu untuk masuk ke sana. Nah, itu sih yang beberapa yang memang kita alami. Rata-rata kalau surat kaleng itu terkait dengan pilkada, pilkades, nah gitu-gitu ini seringkali ada beberapa yang kemudian mungkin ya calon yang kalah sebenarnya, bisa jadi kan seperti itu, tapi kita tidak, yang seperti itu kita tidak bisa tindak lanjuti karena memang ya datanya lemah kan, nanti kan kita nanti ya mesti akan repot lah. Mungkin teman-teman media seperti teman-teman media sebenarnya kerjanya kan. Kita tahu, dengar, tapi ketika belum ada klarifikasi di pihak terkait atau ada pembuktian kan nggak berani juga kita beritakan kan gitu. Di kami juga begitu. Kita sering mendengar atau membaca atau ada surat, tapi kita nggak mungkin tidak lanjuti ketika nggak jelas ini siapa yang ngirim, terus masalahnya seperti apa kan gitu. Ya, itu mirip lah. Mirip seperti itu ya. Iya. Dan ternyata surat kaleng juga ada gitu ya, tapi tidak bisa ditindaklanjuti. Nah, untuk kedepannya nih Pak ya, sebenarnya dari badan ataupun dinas gitu ya Pak, yang mungkin belum memberikan pelayanan yang prima gitu. Sebenarnya langkah yang dilakukan Ombudsman mungkin Pak setelah mendapatkan laporan gitu dari masyarakat seperti apa Pak? Jadi kalau kami sih sebenarnya secara rutin berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota dalam rangka untuk peningkatan kualitas pelayanan publiknya. Jadi memang selain memang ada penilaian tingkat kepatuhan standar pelayanan, itu kita juga berharap ada perbaikan pelayanan yang signifikan di daerah. Karena sering saya sampaikan kepada daerah, sebenarnya kan pelayanan publik apalagi pelayanan dasar itu kan cermin kepala daerah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakatnya. Jadi kalau itu memang bagus, saya yakin apalagi sekarang dengan mekanisme pilkada langsung itu akan berdampak terhadap kepala-kepala daerah, bahwa eksistensi keberadaan mereka itu dinyatakan rasakan secara nyata oleh masyarakatnya. Jadi saya nggak tahu ya, beberapa daerah yang selama ini mendapatkan nilai yang baik dari Ombudsman terkait dengan tingkat kepatuhannya tinggi, beberapa daerah juga kepala daerahnya bisa 2 periode dengan lebih mudah, misalnya kan kalau ngelihat perolehan suaranya gitu. Walaupun kita belum melakukan kajian secara langsung sih, apakah memang itu ada korelasinya terkait dengan komitmen mereka, karena seringkali kan ya masyarakat kan mungkin ya sering kita dengar misalnya semenjak Pak Bupati ini Pak pelayanan di katakanlah misalnya di rumah sakit tuh jauh lebih enak misalnya, atau di Capil tuh jauh lebih nyaman dan sebagainya. Itu kan sebenarnya memang justru malah katakanlah cermin dari keberadaan kepala daerah itu sendiri yang harusnya itu menjadi konsen mereka ketika kita bicara misalnya konstelasi katakanlah pilkada langsung misalnya. Kan nggak perlu kampanye banyak-banyak kan gitu kan, udah ada di ini sebenarnya kan itu. Walaupun dan sekali lagi memang keberadaan pemerintah ini kan dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Itu yang tidak boleh dilupakan ini. Kita ini sebagai pengabdi atau penyelenggara pelayanan ini ya memang tugasnya digaji dan dibayar dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
Tapi apakah ada sanksi seperti itu Pak kepada pelayanan publik yang belum prima gitu? Jadi kalau di kami ini, jadi ombudsman ini posisinya bukan lembaga penegak hukum, tapi kalau istilahnya itu magistrature of influence, jadi lembaga pembawa pengaruh. Jadi memang kita lebih pada proses-proses pendekatan pencegahan atau penyadaran terhadap para pejabat publik untuk kemudian mereka melakukan hal yang paling baik sebagai pejabat publik untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakatnya. Maka memang ada banyak kritikan di banyak ombudsman baru efektif di negara-negara maju yang memang tingkat kesadaran hukum pejabat publiknya tinggi. Kan gitu ininya. Karena di banyak negara kan ada yang katakanlah misalnya belum jadi tersangka saja ketika ada permasalahan pejabat publik itu biasanya mereka mundur dan sebagainya. Itu sebenarnya yang didorong ke sana. Karena apakah kemudian sering kita diperbandingkan dengan lembaga lain yang misalnya punya kewenangan menangkap, melakukan OTT dan sebagainya. Kita sih tidak dalam rangka membandingkan lebih efektif mana, tapi memang ini menurut saya juga harus seiring sejalan bahwa proses pemberian efek jera itu juga tetap harus ada, tapi juga nggak semuanya hanya selesai dengan itu. Karena kalau kita lihat kan ternyata juga setelah sekian lama juga masih ada OTT dan OTT lagi kan benar. Gitu kan. Karena apa? Kita melihat tidak ada tingkat kesadaran pejabat publiknya bahwa ya korupsi itu bukan sesuatu yang tabu misalnya kan begitu ininya kan gitu. Maka memang disitulah sebenarnya ombudsman masuk untuk kemudian memberikan penyadaran terlepas ada hukuman atau tidak bahwa ya itu tidak pantaslah dilakukan oleh seorang pejabat publik, oleh figur publik untuk melakukan tindakan-tindakan yang tercela atau tidak patut lah kan begitu kan seperti itu. Oke, untuk di daerah-daerah sendiri seperti kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung Pak, ini ada ini sendiri nggak sih Pak ataupun penghargaan mungkin Pak, bukan hanya mereka yang melakukan pelayanan publik saja gitu, mungkin supaya menjadi contoh gitu Pak, ada nggak sih Pak dari ombudsman mungkin apresiasi kepada kabupaten kota gitu Pak? Ya kalau di kami sih memang konteksnya kan karena memang ketika ombudsman sudah berstatement apakah itu pelayanannya baik atau tidak, kemudian itu sudah harus berdasarkan kajian kita. Jadi memang nggak serta-merta kita bisa langsung kemudian membuat kesimpulan bahwa ini pelayanan di rumah sakit A tidak baik misalnya. Kita punya parameter-parameter, maka memang kita tidak mudah untuk kemudian menyampaikan itu ya. Prosesnya cukup panjang. Biasanya kita betul-betul melakukan kajian secara singkat substansi pelayanan mereka supaya kemudian kita bisa menentukan tadi itu. Walaupun memang penghargaan itu ya lebih kepada sebenarnya tingkat kepatuhan tinggi zona hijau itu sebenarnya bagian lah dari bentuk bagian rapor langsung tersendiri ya, itu untuk kemudian menjadi cermin kepala daerah memperbaiki pelayanan di daerah. Untuk pemberian rapot itu berjangka memang setahun sekali atau mungkin ada di semester? Setiap tahun. Jadi karena memang kami ya keterbatasan personel, pembiayaan dan sebagainya ya. Jadi kami memang evaluasinya setiap tahun. Kemudian ini pun mulai tahun ini sepertinya akan dilakukan di semua kabupaten kota secara serentak karena ini menjadi prioritasnya Pak Presiden melalui Bappenas untuk kemudian ya katakanlah ada semacam penilaian secara komprehensif di saat yang bersamaan. Karena kalau dulu kan kita melakukannya bertahap 5 kabupaten, 7 kabupaten, tahun depan 5 lagi misalnya begitu ininya kan. Nah, kalau ini mulai tahun ini kita serentak di 15 kabupaten kota dan provinsi termasuk instansi vertikal, baik itu BPN, kepolisian itu juga kita nilai kan. Oke, Pak, ini kan Bapak Nur Rahman Yusuf kan sudah lebih dari 5 tahun ya menjabat jadi kepala ombudsman ya. Iya. Nah, sering ini nggak sih Pak, mungkin ada cerita gitu Pak, ketika turun ke lapangan gitu melihat secara langsung proses pelayanan publik yang diharapkan masyarakat gitu Pak, itu seperti apa sih Pak? Iya, ya mereka sering lah ya, masih ada beberapa hal, walaupun memang catatan kami upaya-upaya itu sudah ada lah dari pemerintah dalam memperbaiki pelayanan. Hanya memang salah satu catatan kita adalah terkait dengan pola komunikasi. Bagaimana kemudian itu bisa, kan masyarakat ini tingkat pemahamannya, tingkat pendidikan mereka juga kan nggak sama, kan gitu. Sehingga kemudian memang penting selalu kita tekankan terkait dengan standar pelayanan itu supaya bisa terpampang atau terpublish secara jelas, supaya tidak ada
keraguan-raguan masyarakat ketika mengakses ini harus seperti apa kan gitu kan. Itu yang seringkali hanya proses cara menyampaikan saja. Kadang-kadang kan bagaimana itu bisa tersampaikan secara lebih humanis, secara lebih ini hal-hal yang kadang-kadang jadi yang mereka lakukan seringkali ya sudah benar bahwa itu katakanlah misalnya dokter di rumah sakit menyampaikan penyakit pasien misalnya, tapi kadang-kadang kan mungkin ya keluarga pasien ketika terlalu disampaikan terlalu vulgar, terlalu ini juga dia agak shock lah gitu. Ini gimana sih kok dokternya misalnya begitu, benar. Itu juga kadang-kadang muncul kan gitu. Ya? Itu yang sering kita sampaikan. Coba bisa nggak sih dalam pola komunikasi itu ya kita juga harus melihat tidak katakanlah apa ya harus sama persis gitu. Kita juga harus melihat kondisi keluarga pasien itu seperti apa, tingkat pendidikannya, tingkat pemahamannya, supaya juga mereka mungkin ada hal-hal yang harus disampaikan secara lebih pelan, lebih dengan bahasa-bahasa lain yang lebih mudah dimengerti supaya nanti tidak ada salah paham. Ini yang seringkali begitu sih kita temukan. Jadi permasalahan pelayanan publik yang dilaporkan kadang-kadang ya itu, kadang-kadang bahkan ada juga di kami itu yang katakanlah selesai dikonsultasi non laporan, jadi sudah hanya tahapan dikonsultasi saja, karena kadang-kadang mereka hanya mau didengarkan, mau diuangkan kan. Jadi begitu udah berkeluh kesah di kami, ya sudah, terus Bapak maunya apa misalnya, Ibu maunya lapor apa? Ya enggak sih Pak, ya ini hanya sebagai ini aja lah kan gitu kan, catatan aja. Dia unek-uneknya sudah tersampaikan. Nah, kadang-kadang hanya begitu juga selesai gitu. Tapi itu juga menjadi catatan di kita sih. Untuk kemudian ini ada hal-hal yang memang perlu juga dilakukan oleh penyelenggara pelayanan dalam rangka terkait dengan pengelolaan pengaduan mereka. Maka selalu saya sampaikan, kan secara regulasi penyelenggara pelayanan ini kan harus punya pengelola pengaduannya. Itu harus dipisahkan dengan loket pelayanan misalnya, karena kan kalau jadi satu pengelolaan pengaduan atau mekanisme komplainnya ada di situ, ya biasanya itu nggak optimal. Karena kadang-kadang kan katakanlah misalnya ini pelayanan di loket sudah 11:30 yang antri banyak, ibunya ini katakanlah maaf ngomong bawel aja kan yang ada juga emosi ya kan, ini kapan saya istirahatnya, ibaratnya kan begitu. Maka memang kemudian perlu ada tempat tersendiri untuk yang menerima, yang kira-kira katakanlah misalnya masyarakat yang tidak puas nih, kalau Bapak Ibu merasa masih belum puas silahkan mengadu di sana misalnya. Itu kan mungkin tadi itu didudukan ruangannya yang lebih dingin, dikasih minum dulu, terus ditanya masalahnya apa, karena bisa jadi juga sudah ada masalah di rumah, jadi terbawa di situ, bisa jadi kan begitu gitu. Benar. Maka memang itu penting supaya kemudian kami selalu saya sampaikan itu kan untuk pertama menyelesaikan permasalahan yang terjadi, jadi masyarakat juga ada nggak masalah lagi. Yang kedua sebenarnya melokalisir permasalahan itu, karena kan ini zaman medsos ini, semua punya gadget yang terhubung ke internet. Kalau kemudian dia karena nggak tahu ya mau curhat kemana, kemudian curhatnya di medsos dan itu viral, itu kan institusi tersebut yang dirugikan. Belum tentu loh yang diviralkan itu benar ya, artinya ya perspektifnya kan berbeda kan gitu. Tapi kan sebenarnya ada hal lain yang kemudian itu tidak tersampaikan kan, itu tuh yang tapi mesti akan dirugikan kan gitu. Ini yang kemudian selalu saya sampaikan untuk coba sih itu bagaimana kemudian itu dikelola supaya tidak meluas. Yang kedua juga masalahnya juga selesai, karena kalau di media kan viral begitu kan di medsos gitu ya, itu kan substansinya nggak selesai sebenarnya kadang-kadang kan gitu. Itu hal-hal yang memang perlu sih menjadi perhatian dari para penyelenggara pelayanan ya, untuk kemudian bagaimana mengelola pengaduan mereka itu dengan lebih baik, sekaligus juga sebagai bagian dari evaluasi perbaikan pelayanan itu sendiri. Jadi SOP, regulasi apapun itu kan bagus dan sempurna ketika dirancang dan diputuskan saat itu. Tapi kan seiring berjalannya waktu kan itu juga butuh evaluasi lah, katakanlah relevansi dengan kondisi keadaan. Misalnya sekarang kan SOP terkait dengan pelayanan kadang-kadang kan dengan pandemi yang harus physical distancing, menjaga jarak dan sebagainya, itu kan kemudian harus ada yang dirubah kan gitu-gitu kan, supaya apa itu juga bisa dilakukan tapi masyarakat bisa mengakses. Ini hal-hal yang memang sebenarnya harus memang rutin dilakukan terlepas ada pandemi atau tidak kan. Sekarang lebih mudah misalnya mengakses dengan supaya tidak antrian misalnya dengan online misalnya. Itu kan hal-hal bagian dari perbaikan pelayanan publik yang sebenarnya menguntungkan semua pihak. Dari masyarakat juga lebih mudah, tidak perlu antri lama misalnya, cukup pakai WA dia sudah dapat nomor antrian, jam pelayanan kan, supaya kemudian tidak perlu terlalu lama dan tidak mengantri. Itu juga hal-hal yang menurut saya
memang harus selalu dilakukan dalam setiap periodik untuk perbaikan pelayanan publik. Nah ini yang terakhir Pak, mungkin harapan Ombudsman dalam memberikan pelayanan publik dan juga mungkin di 2022 mendatang ada program unggulan dari Ombudsman. Ya kita mungkin ya di harapan kami sih kepada masyarakat tidak perlu takut untuk melapor. Itu satu, dan itu ketika itu memang tadi disampaikan bahwa itu yang sifatnya sistemik itu namanya bisa dirahasiakan. Kemudian kepada para penyelenggara pelayanan ya mari kita, ini eranya berbeda sekarang, udah era keterbukaan, transparansi, untuk kemudian masa hari gini kita masih sama dengan yang dulu, maka memang kita harus membuka diri dalam rangka perbaikan pelayanan publik. Ke depan sih kalau di kami mungkin ya, jadi kita ini juga partisipasi masyarakat akan digalakkan kembali, karena kita memang sempat kemudian melakukan, kita secara intensif membentuk apa itu yang namanya sahabat ombudsman, untuk kemudian membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap pelayanan publik untuk secara aktif berpartisipasi aktif lah dalam rangka memberikan masukan atau kemudian mendorong masyarakat tuh berani lapor, intinya seperti itu. Iya. Dan terima kasih Pak udah hadir di studio podcastnya saibumi.com. Mudah-mudahan kedepannya Ombudsman pastinya makin dekat juga ya Pak ya dengan pelayanan publik, bukan memberikan pengarahan dan juga masyarakat puas dengan pelayanan publik yang ada di Provinsi Lampung. Ya, dan sampai bertemu kembali di Saibumi Ada. Saya bicara dengan saya Eva, dan nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih.